Bu Ninda, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, baik. Iya, luar biasa ya. Saya lihat tadi Bu Ninda ketika mengajar sangat semangat ya, sangat luar biasa. Memang benar kalau guru PAUD itu ketika berhadapan dengan anak-anak ada suatu energi yang diperoleh ya, seperti itu, walaupun secara daring, tapi tetap pesannya sampai kepada anak-anak. Terima kasih untuk waktunya Bu Ninda. Hari ini kita bertemu. Saya kesini melakukan pendampingan individu ya. Banyak hal nanti akan kita obrolkan seputar apa pencapaian-pencapaian apa yang sudah Bu Ninda dapatkan selama mengikuti pembelajaran pendidikan calon guru penggerak 1 bulan ini pada modul 1. Ya, yang mau saya tanyakan Bu Ninda, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Hal-hal apa yang Bu Ninda dapatkan selama 1 bulan ini? Baik, terima kasih Bu Sari. Yang saya lihat ketika saya mempelajari pemikiran-pemikirannya KHD ini, bagi saya sesuatu yang begitu luar biasa, karena ternyata yang namanya belajar bukanlah berada di dalam ruangan. Belajar itu bukan buku, belajar itu bukan perlengkapan alat tulis, bukan papan tulis dan spidol dan sebagainya, tetapi belajar itu bermain, belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi apa saja bisa dipakai sebagai media untuk pembelajaran bagi anak. Nah, kalau kita di kelas TK, di jenjang TK ini, mungkin itu tidak terlalu, bukan lagi hal yang baru ya, karena memang setiap hari kegiatan pembelajaran kita ya dalam nuansa bermain, dalam suasana bermain. Tapi yang saya lihat sekarang itu kan seringkali karena tuntutan barangkali dari SD, tuntutan tekanan juga dari orang tua, memaksa anak, kita kadang bermain sudah di malam-malam jadi kurang ya. Jadi anak sudah mulai dengan buku, udah mulai menulis, udah mulai yang diajar baca dan segala macam. Bagi saya sebenarnya tidak soal, baca dan menulis itu tidak soal karena persiapan mereka juga di SD. Tapi mungkin cara dan tekniknya yang ketika belajar kembali tentang filosofinya KHD, kita direfresh ulang bahwa ilmu apapun untuk anak balita ya diajarkan saja, disampaikan, cuman tekniknya, caranya itu yang mungkin dibuat dalam suasana yang menyenangkan lewat permainan-permainan. Bagi saya begitu. Jadi kemarin-kemarin itu saya sempat juga yang bagi saya untuk di semester 2, apalagi kalau udah masuk di semester 2, anak-anak dipersiapkan suasananya sudah mirip-mirip kayak di SD begitu. Iya. Karena kalau di ini kan kita kan tidak pernah tidak pernah memaksakan mereka dengan ini, artinya mereka bebas memilih apa. Tapi ketika masuk semester 2, kita sudah mulai mempersiapkan mereka untuk masuk di dunia SD itu nanti gambarannya seperti begini. Nah, itu yang menurut saya terkadang kita sudah melanggar mereka punya kodratnya kodratnya anak itu yang bermain, yang menyenangkan itu kadang kita sudah melanggar itu. Ketika duduk itu dia bisa tulis, tapi kenapa kamu tidak bisa tulis? Nah, itu dia bisa, kenapa kamu tidak bisa yang ini? Dalam prakteknya begitu, kita jadi lupa. Walaupun kita tahu bahwa anak-anak punya kodrat, anak-anak punya potensi, anak-anak punya bakat masing-masing, tapi seringkali di lapangan dalam prakteknya itu yang kita buat. Tuh, dia sudah bisa sampai di sini, kamu kenapa belum bisa? Kamu bisa ya, bla 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 bla. Akhirnya sedikit memberikan tekanan pada si anak ini. Nah, ini yang kemudian kemarin waktu belajar itu di-refresh lagi kembali. Nah, di-refresh lagi, diingatkan lagi kembali kita punya fungsinya itu apa sih sebenarnya? Kehadiran kita itu sebenarnya apa? Kalau dulu pikirnya begini, guru itu harus pintar karena guru tugasnya mentransfer ilmu. Guru itu dia tugasnya mentransfer ilmu, guru tugasnya mengajar, dan karena itu anak-anak harus belajar mendengarkannya kayak kita begitu.
Tapi kemarin diingatkan lagi, guru pembantu loh. Guru itu pembantunya anak. Kalau pembantu kan dia bikin apa saja menyenangkan dia punya majikan, memastikan bahwa majikan punya keperluan semua terpenuhi, memastikan bahwa dia punya majikan dalam keadaan selamat, fine, bahagia, semuanya beres gitu. Tetap juga begitu. Memastikan bahwa anak ini dalam keadaan nyaman, memastikan bahwa anak ini dalam keadaan selamat, memastikan bahwa semua kebutuhan anak ini bisa terpenuhi. Jadi intinya berpusat pada anak, Ya, berhamba kepada Ya. anak ya, mentuankan mereka. Jadi memang betul ya Bu Ninda ya, di PAUD itu mungkin bukan sesuatu hal yang baru lagi Iya. untuk bermain. Hanya terkadang karena tuntutan zaman, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari masyarakat, betul. artinya mempengaruhi mempengaruhi atmosfer pembelajaran dari PAUD. Jadi seperti itu. Jadi ini di refresh kembali ya, Bu Ninda ya. Di-refresh kembali, diingatkan kembali bahwa kodratnya anak itu ya harus bermain. Nah, di dalam bermain itu sebenarnya ada terjadinya proses pembelajaran seperti itu. Ya, jadi saya sangat setuju sekali apa yang Bu Linda sampaikan ya. Dan memang benar kita sebagai guru ini terkadang kita hanya memikirkan yang penting anak ini belajar, kita sudah siapkan dia mau senang, mau minat, mau tidak suka. Terkadang kita tidak terlalu peduli, yang penting administrasinya betul. Tapi dengan adanya kita belajar tentang filosofi KHD, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya pusat pembelajaran itu anak sendiri. Seperti itu. Jadi apa yang kita persiapkan itu adalah untuk anak, bukan untuk kesenangan kita ataupun mungkin ya untuk memenuhi ya hasrat kita atau yang penting pekerjaan kita. Jadi sangat luar biasa sekali. Ya, yang mau saya tanyakan lagi Bu Ninda, capaian apa yang Bu Ninda peroleh lebih kurang selama 1 bulan ini setelah mempelajari modul 1? Saya kemudian berpikir bagaimana membuat suasana belajar daring ini bisa menyenangkan seperti ketemu belajar tatap muka. Kalau tatap muka kan ketemu bisa sambil bermain apa saja, mau bermain bola, mau bermain apa saja, itu semuanya jadi media. Nah, tapi ketika ketemu belajar daring ini ketemu hanya berhadapan dengan layar. Lihat anak-anak muka sebentar, ketemu pada lihat muka, tapi bagaimana membuat mereka itu juga bisa nyaman dan bisa menikmati kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Jadi kemarin habis dari yang itu tuh berpikir keras juga, berpikir ini kemana caranya. Jadi berpikir lagi bagaimana bisa bermain, bagaimana bisa apa, tapi walaupun melalui media daring. Jadi akhirnya itu yang mulai dicoba untuk membuat pembelajaran daring itu bisa berjalan lebih interaktif. Iya, lebih ini. Sebelumnya itu waktu awal pembelajaran awal itu muka, saya sempat mendapat karena saya sendiri juga merasa kayak kurang bersemangat, anak-anak juga merasa kurang bersemangat, dan bilang ini apa yang harus karena sudahlah, yang penting sudah selesai, ini sudah selesai. Habis yang ini pokoknya diingatkan lagi kembali tanggung jawabnya kita. Akhirnya belajarlah, saya mulai belajar, mempersiapkan lagi, saya bikin PPT, menggunakan animasi dan segala macam. Kemudian alat-alat peraga yang ada juga tetap bisa saya gunakan. Kemudian saya belajar lagi, buka kembali buku-buku saya yang lama yang sudah tidak pernah dibuka. Saya buka lagi, saya baca lagi beberapa trik untuk menghidupkan kembali suasana belajar biar bisa lebih nyaman, dan bersyukur bahwa beberapa hari ini sudah semakin saya lihat anak-anak juga, walaupun airnya keluar masuk ya. Anak-anak ada yang keluar masuk, tapi mereka bisa ini. Setiap hari kalau ditanya, hari ini bagaimana perasaan anak-anak, Noah, apakah hari ini senang atau hari ini bangunnya masih nangis atau masih marah-marah,
karena pernah ada saya punya anak waktu dia ngambil tidak mau sekolah. Awalnya begitu semangat, tapi kemudian dia sudah malas, mau ini lagi, jenuh juga. Akhirnya coba ciptakan lagi ini dan bersyukur bahwa mereka punya respon yang sangat baik. Mereka belakangan ini sudah mulai lebih hidup, gurunya juga. Jadi sebenarnya apa? Ada transfer energi ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya memang apa ya transfer energi itu dalam arti kata kalau kita loyo pasti suasana itu akan loyo dan anak pun akan merasakan hal yang sama. Tetapi kalau kitanya semangat, anak-anak pun guru saya semangat, saya harus semangat seperti itu ya. Jadi sangat berdampak sekali ya kepada tugas sehari-harinya Bu Ninda ya sebagai seorang guru TK yang mempelajari mendapatkan materi-materi yang ada di modul ya, menambah menambah asupan. Nah, sama seperti kita asupan gizi. Ya, sama seperti kita makan makanan bergizi dengan materi yang kita dapat. Energi kita diisi kembali seperti itu, kita diingatkan kembali sehingga berdampak ya pada proses pembelajaran dan hasilnya pun akan mengikuti seperti itu ya. Yang mau saya tanyakan lagi Bu Ninda, bagaimana dukungan ekosistem sekolah baik dari kepala sekolah ataupun dari yayasan ataupun dari rekan-rekan sejawat, dukungan mereka yang berikan itu seperti apa? Ya, kalau dari kepala sekolah sendiri ya luar biasa sangat mendukung karena beliau juga yang mendorong saya untuk mengikuti CGP. Beliau kemarin yang mengikuti PP dan sudah lolos, dan dia juga yang memberikan dukungan untuk saya bisa ikut CGP dan juga teman-teman yang lain, bahkan tapi saya yang puji Tuhan dapat kesempatan untuk bisa sampai pada tahap yang ini. Jadi baik teman-teman kepala sekolah maupun guru-guru semuanya mendukung ya. Guru-guru juga sangat membantu. Ada hal-hal, ada kesulitan, pokoknya mereka juga standby lah membantu sebagai problem solving seperti itu ya. Kalau untuk kepala sekolah sendiri selain mendorong untuk mengikuti proses perekrutan CGP sampai sekarang berhasil menjadi CGP ya, selain itu dukungan yang seperti apa lagi yang mereka berikan? Ya. Kalau kepala sekolah memang selalu kasih semangat ya, karena beliau juga sudah melewati proses yang lumayan sulit dan dia kasih semangat ke saya. Sudah sampai tahap ini, jadi maju terus sudah. Jangan lupanya maju terus. Sampai pantang mundur pokoknya sampai selesai. Sampai lahir menjadi penggerak nantinya ya. Tapi saya melihat semangat yang Ibu Ninda rasakan terus yang keluar terpancar itu merupakan suatu kekuatan untuk dalam mengikuti proses lebih kurang 9 bulan. Padahal waktu itu bulan lalu kita masih berpikir ya, ini apa yang harus kami lakukan? Apakah kami bisa dengan jadwal yang begitu padat setiap hari kan? Pasti seperti apa ya, kebakaran jenggot ya kalang kabut karena pikiran berkecamuk ya. Seperti itu. Tapi ya bersyukur puji Tuhan sudah 1 bulan dilewati dan tidak terasa. Ya pasti ada cerita-cerita lah di balik pengajian tugas. Tadi semalam Bu Ninda sampaikan ketika saat kita video call. Ya itu kalau bisa dituliskan di dalam satu buku sehingga nanti setelah kita melalui proses ini mungkin kita bisa melahirkan kembali bersama ya. Begitu. Jadi harus dituliskan sejarah ini karena sejarah itu adalah satu bukti perjuangan. Ya, jadi 9 bulan kemudian kalau saya yakin ketika proses semangat yang sama sampai 9 bulan akan melahirkan menjadi seorang penggerak yang luar biasa. Oke, terima kasih Bu Ninda untuk sesi ini kita akhiri dulu sebelumnya nanti kita bertanya kembali. Hal yang perlu saya tanyakan itu Bu Ninda, yang pertama itu apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar?
Puji berjalan lancar. Berjalan Kendalanya lancar. cuma satu yang kemarin itu saja. Oh, iya. Jadi mungkin bisa ceritakan Bu Ninda bagaimana dari awal ketika Bu Ninda berproses sampai sekarang menjadi lancar. Ya. Mungkin bisa diceritakan. Untuk masuk di ruangan LMS itu pertama awal itu masih bingung. Iya. Masuknya dari mana, terus kita mau cari tugasnya di mana, lalu mengerjakannya bagaimana, pengiriman dan sebagainya itu seperti apa, itu masih bingung waktu awal. Seiring berjalannya waktu sudah mulai berteman dengan LMS, sudah mulai lebih kenal dia, perlahan-lahan sudah mulai lebih kenal dia, LMS-nya sudah mulai lebih kenal, sudah mulai tahu nih maunya seperti apa. Awal-awal memang pernah di dalam perjalanan tuh pernah yang bingung salah kamar saya masuk. Jadi waktu itu masuknya di modul 1.5 kalau tidak salah. Nah, saya bukannya di modul 1.6. Habis itu saya foto dan saya posting di grup CGP yang dibuat oleh Pak Yopi. Nah, jadi saya tanya teman-teman ini masuk di sini terus kemana lagi? Jadi ibu siapa ya? Ibu Oma, Ibu Orance yang bilang ini. Bu Ninda, itu salah Bu Ninda, bukan yang itu, yang di modul yang 1.5 ini. Oh ya ampun, salah kamar berarti salah. Baru saya masuk lagi kembali di modul yang dikasih tahu sama Bu Orance. Barulah jadi masuk. Oh ya sudah, saya sudah bisa ini. Oke. Awalnya begitu, lama ya sudah mulai terbiasa, sudah mulai tahu, jadi sudah tahu maunya bagaimana. Berjalan lancar semuanya, pengiriman, tugasnya jelas ya di LMS itu. Dia punya strukturnya jelas sekali, mulai dari ada pengantarnya, kemudian apa yang harus kita buat, sampai dengan langkah-langkahnya itu semua sangat jelas di LMS. Sampai dengan pengirimannya itu dari mana itu juga sangat jelas di LMS. Nah, semuanya berjalan bagus. Ketika tugas-tugas saya lebih senang bikin dalam bentuk PPT. Lagi senang untuk bikin video, animasi segala macam gitu. Jadi tugas semuanya dalam bentuk itu kirim. Kecuali ada beberapa yang dibikin message langsung di situ ya. Nah, sampai pada hari yang kemarin, yang Jumat kemarin itu yang seperti saya bilang itu yang bagi saya baru pertama kali menemukan kendala yang luar biasa ya kemarin. Jadi itu saya siangnya itu sudah siap. Memang dalam bayangan saya ingin bikin dalam bentuk pakai KineMaster. Saya bikin video pakai KineMaster. Jadi saya datang sekolah saya sudah bawa baju ganti. Kita kan pakai baju tas waktu itu, jadi saya sudah bawa baju ganti, saya sudah bawa make up juga, bedak, apa semua sudah siap untuk mau rekaman nanti. Jadi rencananya habis makan siang, habis ngajar makan siang, terus kita masuk rekaman. Ya, sakit saya. Nggak tahu kenapa, saya sakit perut, ke kamar mandi terus. Saya bilang saya nggak bisa paksa, saya nggak bisa lanjut, saya pulang. Saya bawa motor sendiri. Jadi saya pulang sampai rumah saya langsung istirahat, langsung masuk kamar, banting diri tempat tidur sudah langsung istirahat habis itu bangun sore. Nah waktu pulang sampai rumah masih sempat WA nih Bu Mira nih, saya bilang Bu Mira nanti kalau misalnya sempat nanti sore kita ke sekolah ya untuk rekaman ya, atau Bu Mira ke rumah kita rekaman ya. Sudah oke. Bangun sudah makan, terus saya makan, habis itu saya siap-siap jemput Bu Mira, kita datang sekolah, rekaman lagi sekolah nih. Sudah sore jam 5 baru ketemu rekaman, jadi pasang kain, bikin pokoknya siapa settingan apa semua, potong sudah berdiri untuk rekaman. Selesai rekaman pulang, masih ibadah dulu di rumah, selesai ibadah jam 7, mulai buka LMS nih, mulai buka, baca lagi kembali tugasnya, habis itu mulai mulai kerja ini. Ketika mau sementara proses edit, Bu Ing WA, jadi baca, jadi tanya tugas sudah belum, kita bilang itu sementara bikin. Terus Bu Ingnya bilang begini, Ibu mau bikin dalam bentuk video kok? Bilang iya, beta mau bikin bentuk video KineMaster. Ibu Ing bilang, Ibu tadi beta punya nih dalam bentuk video, tapi ditolak karena terlalu besar. Jadi beta bikin rekaman audio
bilang, oh begitu kok ibu, oh nah kalau begitu sudah, so beta ganti, so beta pun jadi pakai ini KineMaster, beta biar bikin PPT seperti biasa. Jadi saya mulai bikin dalam bentuk PPT. Jadi di situ kan saya cuma taruh poin-poinnya saja, kan menjawab 3 pertanyaan tuh. Poin-poinnya baru saya rekaman suara untuk penjelasannya begitu. Jadi saya konsepnya seperti itu. Sudah selesai bikin begitu, lengkap pokoknya animasinya sudah, latarnya juga saya sudah cari gambar-gambar ini. Nah, giliran kasih masuk, tak bisa. Saya bilang, lah, kenapa besar sekali? Perasaan sebelumnya juga tugas-tugas saya seperti ini, tapi bisa, ini kenapa saya bisa? Oke, akhirnya saya cut ini musik pengiringnya. Back sound-nya itu saya hapus. Juga tidak bisa. Lalu saya kompres. Yang video yang sudah ini tuh saya kompres. Saya kompres juga tidak bisa. Lalu saya coba hapus suara rekaman. Rekaman suaranya saya hapus. Jadi penjelasannya saya tuang di dalam tulisan itu. Dalam itu saya langsung ketik saja di penjelasan semua situ. Kirim tetap tidak bisa, masih besar juga. Apalagi ini? Saya hapuslah sudah di punya animasi. Animasinya semua saya hapus. Kirim, tetap masih besar juga. Saya bilang ini di mana lagi ini yang besar juga. Oke, sekarang dia punya latarnya itu kan seperti gambar-gambar yang di download. Saya hapuslah sudah di latarnya. Latarnya saya hapus. Jadi saya sudah jadi saya pakai kotak-kotak saja tuh. Pakai dari insert saya sudah kotak-kotaknya itu yang dikasih warna. Udah sudah polos nih. Latarnya cuma kotak-kotak saja warna-warni. Nah gitu. Udah. Masih besar juga. Saya bilang, oh Tuhan, ini apa lagi? Saya sampai telepon Ibu Mira nih. Telepon Ibu Mira sudah malam. Jam berapa Bu Mira saya telepon ya? Jam 11 kan? Iya. Ibu Mira aja sudah bingung ini kemana, bilang coba kompres lagi. Jadi yang sudah itu, nah saya penyimpanannya kan saya simpan dalam video, MP3 kan? Tetap juga tidak bisa. Aduh, saya bilang sudah, saya tidak bisa dalam bentuk video. PPT biasa saja lah, presentasi biasa saja lah sudah. Belum bisa juga besarin, tidak bisa juga besarin. Terakhir ini sudah 1:30 ini, kan saya bilang ini hitungnya kan kalau Indonesia Barat kita kan jam 1. Memang jam 1 mesti upload nih. Ini sudah 1:30. Akhirnya penjelasannya pun saya pangkas. Jadi saya hanya taruh di punya poin-poinnya saja, pertanyaannya apa, jawabannya cuma 1, 2, tek-tek-tek-teknya, di poin-poin saja saya taruh situ. Mau dia? Waduh itu sudah 1:30 lewat itu. Sudah mau, oke, sekarang sudah mau. Nah, sekarang sampai di bawah saya bilang, loh, save-nya ada di mana? Kalau save-nya tidak muncul, yang ada di bawah itu apa ya Bu Mira ya? Ya? Expose. Bukan? Apa? Apa yang di bawah ini? Ada save foto juga? Bukan. Jadi setelah buka file, sudah pilih filenya, terus sudah upload filenya, terus muncul di tampilan depannya itu kan biasanya kan ada kolom save kan, tapi sebenarnya ada save change-nya. Yang ada itu kotak sini apa di punya nama ya? Dengan sebelahnya itu cancel. Yang ini warna biru. Saya klik yang itu juga tidak bisa. Itu sudah jam 1 lewat. Tidak bisa juga saya bilang ini. Ibu Mira begini. Ibu Ida tidur sudah. Istirahat sudah bilang oh ya sudah biar sudah. Kayaknya istirahat sudah. Ibu Mira jangan sampai karena ini selewat semua waktu. Dia baru mau terima menggali jadi biar. Oke sudah. Jadi saya close lah sudah. Saya close, saya tidak jadi ini kirim malam itu. Jadi tidak save. Saya close. Besok paginya bangun pagi ini WA dari Bu In. Tanya kemana tugasnya. Jadi saya kasih tahu toh. Saya bilang terus ini yang terakhir ini kita tahu mau klik di mana karena itu sana ada kolom save. Ibu bilang ibu seisi yang kolom save-nya toh sama serta saya bilang belum. Ibu isi dulu. Nah beda isi apa sih di situ? Ibu isi hari di sertanya hari tanggal terus di kolom save-nya di situ biasa terus oke saya isi. Udah, baru muncul lagi di kolom save-nya. Baru save-nya tuh muncul, baru dikirim. Ya saya kirimnya sudah pagi, jam berapa? Jam 7 kok. Kendalanya itu.
Ya saya bilang, aduh ini begini lama sampai pernah ada ini Jadi baru kali ini. harus runut. Iya. Harus runut kalau di bagian speakernya, message-nya Iya. tidak terisi ya. Iya. Ya, seperti itu. Betul. Sebenarnya Bu Ninda, kalau ada kolom message, Bu Ninda tinggal ketik saja di situ. Kecuali kalau tidak ada kolom message. Nah, jadi kalau ada kolom message artinya dia menyediakan ke Bu Ninda langsung menjawabkan. Iya. Tapi kalau mau Bu Ninda lampirkan lagi itu boleh. Iya. Jadi itu apa ya, pelajaran sih. Jadi Iya. kalau ada kolom message langsung aja. Langsung, iya. Artinya dia minta dijawab di Iya. situ. Yang file yang dibawa itu hanya mungkin lampiran. Iya, lampiran. Nah kalau memang kalau ada kolom message itu dia tidak besar, jadi hanya 500 MB saja. Iya. Dia punya kolom ini. Iya. Bunyi tes sampai saya anak. Ya, beta kasih tahu. Itu sudah malam juga, jadi sudah bilang aduh nggak bisa apa-apa. Tapi menghadirkan itu ada cerita ya. Iya. Ada ini Iya. memorinya. Seperti itu dia sangat luar biasa ya Bu Ninda ya. Apakah ada hambatan-hambatan yang Bu Ninda rasakan selama mengikuti pembelajaran daring? Hambatannya paling klasik ya, jaringan. Jaringan, kalau untuk pusat data atau wifi bagaimana? Enggak Jaringan. masalah ya. Dari keluarga, pekerjaan tidak seperti itu. Jadi keluarga dan ekosistem sekolah Iya. sangat mendukung ya, luar biasa sekali. Ya. Nah kalau misalnya jaringan ada lagi error seperti itu, solusi apa sih yang Bu Ninda lakukan seperti itu? Jaringan itu yang kemarin terjadi itu ya yang saat ketemu sama-sama dengan fasilitator itu saja. Iya. Itu jaringan yang memang parah. Itu memang asli tidak bisa masuk sama Iya, sekali. angin lagi Iya, kencang. itu memang dari siangnya, dari paginya itu memang sudah terasa waktu belajar sama anak-anak juga sama, bagus. Siangnya itu kendalanya cuma di situ saja, yang satu hari itu saja. Selanjutnya jaringannya ya berjalan bagus sih, oke sih. Iya, karena kita memang di kota juga. Iya. Iya. Yang mau saya tanyakan Bu Ninda, hal-hal apa lagi yang Bu Ninda ingin tahu tentang LMS? Materi apa seperti itu? Silakan. Kalau untuk materi LMS yang ini kan belum tahu nih yang nanti di modul yang berikutnya itu seperti apa. Sudah coba buka-buka? Belum Siap ini. Siap mental. belum buka sampai di situ. Yang ini kan kita baru pada tahap pengenalan filosofi. Iya. Nah, yang ini kan yang baru kita tahu ini kan cuman yang semboyan itu, Iya. trilogi itu, kemudian tugas sebagai seorang guru itu apa sih, yang sebagai penuntut dan sebagainya, kemudian belajar dan bermain, itu. Nah baru sebatas itu yang kita tahu. Nah pasti ada lagi nih pemikiran KHD kan tidak mungkin hanya itu saja, tapi mungkin ada lagi. Nah ingin tahu lagi pemikiran KHD itu seperti apa sih? Pemikiran KHD. Ya, apakah hanya sebatas ini saja? Saya rasa seorang KHD tentu dia punya pemikiran tidak hanya yang ini saja, yang trilogi ini saja. Iya, tidak hanya sebatas trilogi, tapi pasti ada yang lain lagi yang kita belum tahu. Selama ini yang tahunya cuma itu saja, yang tuturi, ngaso, Ismadia, cuma itu saja yang kita tahu. Nah, mungkin ada lagi hal-hal lain yang selama ini belum pernah diekspos, jadi belum pernah teman tahu. Nah, ingin tahu lagi lebih dalam tentang pemikiran KHD itu. Jadi sangat menarik sekali ya Bu Ninda kalau kita bicara ya tentang KHD ini. Karena memang walaupun sudah sekian lama ya, lebih dari setengah abad ya, namun untuk menerapkannya itu tidak mudah ya. Apalagi dengan adanya zaman yang sekarang serba modern, sekarang kita cenderung untuk mengejar hasil tanpa memikirkan proses atau menyampaikan proses. Tapi dengan adanya merdeka belajar, dengan adanya mempelajari kembali, merefresh kembali tentang filosofi KHD, kita diingatkan kembali. Ternyata pada dasarnya setiap manusia itu ya sudah ada kodratnya. Mereka sudah membawa benih yang sebenarnya. Jadi mereka bukan tabula rasa ya, mereka bukan
kertas putih yang mungkin kebanyakan dari kita, terkadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru, kamu tidak tahu apa-apa, yang tahu saya. Dan kita diingatkan kembali dengan mempelajari filosofi ini, kita diingatkan bahwa mereka sudah mereka diciptakan itu untuk sudah ada tujuannya, seperti itu. Walaupun memang terkadang untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, itu butuh perjuangan. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi untuk pembelajaran secara daring ini Bu Indah menikmati. Jadi harus nyaman ya, nyaman dengan tidak nyamanan. Kalau bikin apa ya di bawah stres ya akan stres. Tapi kalau di bawah enjoy dan santai ya santai saja. Buktinya tidak terasa sudah satu bulan berarti. Padahal sebelum itu ini ya sebelumnya saya tahu waktu Bu Sari kasih jadwal pertama kirim itu lihat setiap hari hijau. Kapan waktu istirahat ini? Terus langsung bayangkan. Saya bayangkannya begini, tugas saya bagaimana ya? Masih sempat tidak untuk bikin alat peraga untuk anak-anak, masih sempat tidak untuk bikin media, ya bikin media untuk anak-anak. Nah, karena kalau saya jujur ya, saya ini membuat alat peraga, buat media pembelajaran itu lebih senang. Ketimbang urusnya administrasi, ketimbang bikin SPPS atau bikin jadwal, bikin sungai. Itu saya paling bete, paling malas yang bikin. Tapi kalau bikin media kalau bikin media tuh rohnya ada di situ tuh, jiwanya ada di situ. Jadi senang bikin begitu. Jadi yang saya pikir itu, jadi saya tidak pikir apakah saya punya PPE bisa bikin atau tidak. Saya punya penilaian untuk mau bisa bikin atau tidak. Saya tidak pikirnya di situ. Saya cuma mikirnya sempat tidak nanti saya bikin media untuk anak-anak, sempat tidak saya bikin alat peraga untuk anak-anak. Jangan sampai nanti akhirnya mengajar apa adanya, anak-anak juga jadinya bosan dan bete, saya juga jadinya loyo gitu. Tapi puji Tuhan bisa, masih bisa. Benar mampu ya untuk manajemen waktu, dan ketakutan itu tidak terjadi. Jadi masih bisa bikin media elektronik, masih bisa bikin alat apa masih orang guru masih jadi apa ya, jadi Wonder Woman ya. Kalau yang laki-laki jadi Gatot Kaca, semuanya masih sempat jadi. Oke, baik Bu Ninda, untuk sesi ini kita akhiri. Oke, baik Bu Ninda, kita lanjut ya. Yang mau saya tanyakan itu apa yang menjadi kekhawatiran Bu Ninda ketika saat sebelum mengikuti pendidikan calon guru pondok secara daring? Yang saya khawatir pertama itu soal bagaimana membagi waktu. Yang saya khawatir ya takutnya bahwa kegiatan ini malah nanti mengganggu tugas pokok sebagai guru. Tapi ternyata dalam waktu 1 bulan ini tidak. Jadi yang khawatirnya itu sih, cuman itu. Iya. Jadi ya khawatirnya karena tidak dapat membagi waktu atau tugas pokok yang mengganggu tugas pokok. Tapi puji Tuhan ya ternyata dapat membagi waktu dengan baik sebagai guru, sebagai CGP, sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi dapat ketakutan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, yang tadi kan sebelumnya, yang sekarang setelah sudah tahu 1 bulan ini melewati, kira-kira masih ada kekhawatiran apa lagi? Kekhawatiran yang berikut adalah saat pandemi ini sudah mulai reda, ketika kita harus melakukan kegiatannya secara tatap muka, seperti lokakarya misalnya, atau ada kegiatan yang harus dilakukan di luar daerah, yang harus meninggalkan tugas, itu yang saya khawatir. Karena kalau saya pribadi, saya memang tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaan ini.
karena ketong ini kan satu kelas satu guru. Iya. Jadi untuk meninggalkan ini berat. Saya sangat tidak bisa. Jadi harapan saya ya tidak ada kegiatan yang, kalau misalnya ada kegiatan yang di luar nanti itu dilakukan pada saat libur. Oke. Harapannya. Ya. Apa yang menjadi harapan Ibu Ninda sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini secara daring? Sebelum ikut guru penggerak ini, jujur karena saya tidak punya bayangan apa-apa ya. Saya tidak punya bayangan apa-apa dan saya tidak punya banyak harapan atau apa, itu tidak ada sama sekali. Hanya dalam benak saya bahwa wadah ini, guru penggerak ini menjadi wadah untuk saya bisa belajar lagi. Saya bisa belajar lagi dan bisa berbagi lagi nanti dengan orang lain gitu. Mau belajar dan berbagi Ya, ya. hanya itu saja. Karena memang belum tahu, masih awam lah, Iya. masih sama-sama Iya. ya, seperti itu ya. Nah, apa harapan-harapan Bu Ninda yang sudah terwujud selama mengikuti pembelajaran 1 bulan ini? Harapan yang ini sudah, yang pertama itu membuat suasana belajar walaupun dalam daring itu menjadi bisa lebih have fun lah begitu, bisa lebih menyenangkan, bisa lebih hidup daripada sebelumnya. Terus yang kedua, bahwa harapan saya untuk membuat anak-anak itu betul-betul bisa berada pada kodratnya. Jadi mereka belajar juga tidak dalam keadaan tekanan, tidak dalam keadaan tuntutan begitu karena orang tua atau apa. Ya, membuat anak-anak lebih have fun ya, membuat suasana belajarnya lebih iya. menyenangkan, berpesan kepada anak ya. Selain itu, apakah Ibu Ninda memiliki harapan yang baru setelah mengikuti pendidikan CGT ini? Harapan saya ingin mulai dari Untuk 1 bulan ke depan. Ya, saya ingin nanti bisa ini juga dengan orang tua, bisa berbagi juga dengan orang tua karena di sini kan orang tua yang punya peranan dominan di rumah ya sama anak-anak dengan tuntutan-tuntutan itu ya tadi ya. Mungkin karena tuntutan persiapan masuk SD dan sebagainya, jadi seringkali akhirnya malah menjadi beban begitu buat anak. Jadi saya punya harapan untuk nanti ke depannya ini dalam waktu 1-2 hari ke depan mungkin bisa ada ngobrol singkat santai lah sama orang tua untuk bisa mengikuti nanti ada sedikit perubahan-perubahan yang saya buat misalnya, jadi mereka bisa mengimbangi, bisa mengikutinya. Jadi anak tidak lagi dibebankan dengan dipasang target misalnya harus bisa begini begitu. Jadi itu untuk tidak lagi dipasang target seperti itu. Jadi biarkan nanti semuanya akan berjalan mengalir, bahwa masing-masing juga harus tahu bahwa anaknya punya bakatnya di sini, punya kemampuannya di sini. Jadi jangan dituntut untuk dia bisa ini padahal yang ininya dia tidak bisa gitu. Jadi itu yang mau ini dengan orang tua. Baik. Kalau harapan sebagai seorang CGP sendiri selama mengikuti pembelajaran daring, harapannya apa untuk 1 bulan ke depan? Harapannya ya ingin belajar daring ini bisa jalannya bisa berjalan lancar sampai akhir sampai dengan selesainya bisa berjalan lancar, dan jika ada kesempatan untuk kita bisa melakukannya secara tatap muka langsung, itu akan lebih bagus lagi ya. Nah, itu akan bisa lebih bagus lagi karena kita bisa lebih leluasa dalam menyampaikan berbagai hal. Begitu berbagi itu akan lebih enak karena kalau daring kan kita dibatasi oleh waktu dan sebagainya. Tapi kalau ketemu langsung ini harapannya pinginnya sebegitu, tapi pinginnya ya kalau toh nanti ya kita lagi saya bilang kalau nanti ketemu harus bisa tetap muka pinginnya yaitu di waktu-waktu yang betul tidak jam sekolah. Baik.
Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap Ibu Ninda ya ketika menerapkan apa yang sudah Ibu Ninda dapatkan melalui modul 1 yang berkaitan dengan pendekatan tentang filosofi di pembelajaran sehari-hari yang Ibu Ninda lakukan. Jadi Ibu kepala sekolah sih selalu kasih ingat ya, selalu mengingatkan bahwa sebenarnya ini ibu dongeng tidak sesat, karena basicnya kita memang anak-anak TK itu kan belajar sambil bermain. Hanya mungkin ini bilang diingatkan lagi untuk yang potong sudah belajar sambil bermain itu betul-betul diterapkan lagi, jadi tidak hanya sebatas belajar, tapi jadi ibu kepala sekolah dia selalu kasih kasih motivasi, selalu ayo coba bikin media kayak begini untuk nanti dengan anak-anak. Kemudian kalau anak-anak ada yang kurang respon atau apa, coba dibikin dengan cara seperti ini ya. Seperti ada masukan-masukan juga sih dari Ibu Kepsek untuk kita bisa dapat menerapkan yang maksimal ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan, apa Ibu Ninda merasa mengalami perubahan secara pribadi? Iya, trilogi pendidikan itu sebenarnya kalau dulu itu kayak sambil lalu saja begitu ya. Oh ya, Narso di media kayak begitu Tapi selama 1 bulan ini itu betul-betul kayak apa ya? Dia kayak betul-betul sudah ditanam itu, jadi dalam setiap gerak langkah ketika menyiapkan materi pembelajaran juga itu tuh selalu jadi film yang nampak begitu. Jadi akhirnya ketika kita mau menyusun materi, mau menyiapkan bahan apa semua tuh kiblatnya ada di situ, kiblatnya ada di trilogi itu. Karena mungkin karena 1 bulan ini kita bergaul dengan trilogi itu, jadi dia semacam dia mengarahkan kita, menuntun juga begitu. Jadi mau bikin apa-apa, kiblatnya ada di situ, patokannya ada di situ, di trilogi itu. Bagaimana menyajikan media yang memerdekakan anak, pembelajaran yang betul-betul memerdekakan anak. Jadi selama ini kan kebanyakan guru itu berpikir bahwa ini nih yang anak butuhkan, padahal yang mereka butuhkan belum tentu itu seperti itu. Tetapi dengan adanya mempelajari filosofi KHD, dengan kita mengetahui bahwa setiap anak itu memang sudah terlahir dengan kodratnya dan memiliki karakteristik. Jadi berdasarkan itu kita bisa merancang pembelajaran yang tepat seperti itu. Apa saja pembelajaran yang Ibu Ninda dapatkan sehingga perubahan itu Bu Ninda rasakan? Apa saja? Kenapa dan seperti apa? Perubahan. Iya. Kenapa bisa terjadi sampai perubahan seperti itu? Ya, perubahan yang terjadi yang pertama ya karena kita berada dalam satu kegiatan yang setiap hari ini selalu dibicarakan. Jadi setiap hari kita selalu baca ini. Setiap hari buka LMS, pokoknya kita bergaul lah. Setiap hari kita bergaul dengan pemikiran KHD ini. Setiap hari bergaul dengan trilogi ini. Jadi akhirnya itu terbawa semua. Jadi dia tidak hanya di dalam, jadi baik itu di dalam kegiatan pembelajaran, menyiapkan materi untuk anak-anak, maupun sampai di rumah juga begitu. Dengan waktu berhadapan dengan anak saya Makel itu juga terbawa. Jadi setiap kali mau ini akhirnya ingat lagi kembali itu, terus harus jadi jadi koreksi untuk diri sendiri begitu. Trilogi itu dia jadi koreksi. Menuntun. Harusnya memperbaiki. Kalau selama ini dengan anak begini, saya harusnya seperti apa? Seharusnya seperti apa? Kalau dulu ketika menyiapkan materi, kita kan biasa lihat udah bikin prosen tuh, kan sudah ditetapkan tuh KD-KD-nya tuh. Jadi kita biasa lihat KD ini
kegiatan apa ya yang pas dengan KD ini, dapat kegiatan ini pas nih dengan KD ini, oh cocok, kegiatan ini oh cocok, kegiatan ini cocok, gitu. Tanpa kita melihat lagi bahwa apakah ini menyenangkan tidak bagi anak? Apakah kegiatan ini betul-betul cocok nggak tidak untuk anak-anak? Kalau kita menyamakan bahwa kegiatan ini untuk semua anak, padahal belum tentu. Oke, anak ini bisa, tapi yang anak ini kan tidak. Jadinya kita menyamakan saja. Tapi dengan adanya ini, ketika mau ini juga, akhirnya saya kan anak-anak saya ini saya bagi dalam kelompok. Jadi anak-anak yang punya kemampuan, yang punya ininya sama, saya kasih kelompok sendiri dalam satu kelompok, supaya ketika mau kegiatan pembelajaran, kegiatannya anak-anak di dalam situ ya anak-anak yang memang punya latar belakang, punya minat punya kemampuan yang sama begitu. Jadi saya tidak mencampur. Kemarin kan ada teman bilang coba kita bikin anak-anak kita cross-check mereka, jadi biar mereka bisa saling kenal dengan teman yang lain. Oh itu bisa juga bisa. Saya bilang sewaktu kita rubah dia jadwal untuk mereka bisa ini dengan teman, kenal dengan teman yang lain. Tetapi saya kita sering bisa ini karena mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, saya bisa paksakan. Punya keinginan, karakteristik, minat yang berbeda-beda. Ya, setelah Ibu Ninda menerapkan hal tadi, respon apa yang Ibu Ninda dapatkan dari anak-anak? Oke, yang pasti anak-anak ya dia lebih ini ya, lebih semangat, lebih menyenangkan dan semangat ketika mengikuti proses jadinya tidak ini lagi. Kalau kemarin kan kita pasang target nih, hari ini kegiatannya ini dan harus tuntas nih. Tapi kali ini sudah tidak lagi. Kalau misalnya mereka tidak bisa menjangkau semua, berapa yang bisa dijangkau ya itu yang diselesaikan. Selanjutnya yang sisanya oke, nanti kita kan belajar darinya 3 hari nih. Yang sisanya 2 hari boleh dengan orang tua mau kerjakan ini selesai, oke silakan. Kalau tidak ada alternatif kegiatan lain yang bisa mereka ini. Ya, ketika Ibu Ninda melihat responnya mereka, apa yang Ibu Ninda rasakan? Yang pertama tuh senang karena ternyata anak-anak juga senang, kita juga jadinya senang, kita tidak punya beban, lebih santai saja, lebih rileks saja, karena kita tidak. Kalau dulu kan kita mengejar target nih satu hari, mereka harus bisa selesai ini nih. Kalau misalnya tidak selesai kan tunda lagi besok. Pada sementara kita besok sudah punya rancangan sendiri. Nah kalau kali ini kan dia lebih mengalir. Jadi ya kalau bisa dicapai, kalau tidak bisa kita bisa lagi nanti. Seperti itu. Jadi tidak memaksakan anak harus mengikuti KD seperti itu ya, kompetensi dasar. Menurut Bu Ninda hal baik apa yang sudah Bu Ninda lakukan dalam melakukan perubahan yang berkaitan dengan filosofi KHD itu? Kalau yang bagi saya yang pertama yaitu membuat suasana belajar daring yang lebih menyenangkan lagi, kemudian membuat anak belajar tidak berada dalam tekanan, membuat anak itu selalu menunggu untuk besok bisa sekolah lagi. Iya, buat anak tidak berada dalam tekanan, luar biasa. Kalau menurut Bu Ninda hal apa yang masih perlu diperbaiki? Yang harus diperbaiki dengan orang tua. Ya, karena saya lihat orang tua sekarang ya tuntutannya yang lumayan tuntutan anak harus segera bisa membaca. Ya, dan ini juga sebenarnya mesti ini dengan sekolah dasar ya, dengan SD ya. Karena ketika mereka masuk dan harus tes, itu yang justru bikin orang tua akhirnya juga menekan anak lah harus bisa ini. Padahal kita dulu juga kelas 1 baru belajar baca. Iya, betul. Jadi mesti mindsetnya orang tua yang perlu diperbaiki, atau pengetahuan orang tua yang perlu
tambah lagi, diarahkan lagi, karena memang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, Bu Ninda. Mereka melihat pada umumnya akhirnya semua pukul rata seperti itu, padahal belum tentu anaknya sama dengan anak orang lain seperti itu, tingkat kemampuan, kemauan dan minat dan sebagainya. Ya, untuk tindak lanjutnya bagaimana tindak lanjut yang Ibu Ninda akan lakukan untuk melakukan praktik baik di kelas. Kira-kira ada rancangan-rancangan atau goal-goal apa lagi yang akan Bu Ninda terapkan yang berkaitan dengan filosofi pendidikan KHD ini? Rencana saya menerapkan setiap anak punya kurikulum sendiri. Apakah itu kira-kira goalnya tersebut dapat tercapai kalau Bu Ninda melihat ketika Bu Ninda punya harapan itu? Kalau dalam masa pembelajaran daring seperti ini bisa, karena kita kan seperti tadi saya bilang kita sudah bikin kelompok-kelompok ya. Kemudian pada saat tatap muka terbatas nanti, kalau tatap muka juga itu juga masih bisa, karena nanti kan kita tatap muka terbatas ini juga kita bagi dalam kelompok-kelompok. Iya. Jadi kelompok-kelompok itu tetap akan saya ini. Jadi satu kelompok dengan kelompok yang lain akan tidak sama. Jadi Bu Ninda melakukan memetakan Ya. memetakan kompetensi anak yang mempunyai minat yang sama atau mempunyai kemampuan yang sama seperti itu. Jadi dengan cara memetakan seperti itu. Ya, semoga harapan-harapannya Bu Ninda yang sudah Bu Ninda sampaikan ya, dan adanya mempelajari filosofi KHD dan kedepannya juga akan mempelajari modul-modul yang lainnya yang tentu pasti sangat membekali kita sebagai guru penggerak. Saya rasa dan saya yakin bahwa Bu Ninda pasti akan dapat merealisasikan hal tersebut. Dan sangat berterima kasih sekali tentang apa yang sudah Bu Ninda lakukan, apa yang tadi sudah Bu Ninda sampaikan kepada saya selaku pendamping praktik. Saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang Bu Ninda dapatkan itu dapat diimplementasikan dengan baik. Tinggal diasah, tinggal dilihat lagi, dipadankan lagi sesuai dengan karakteristik lembaga, karakteristik anak dan karakteristik kita. Jadi kita juga punya karakteristik sendiri, sama seperti tadi Bu Ninda bilang, kalau saya lebih senang bikin media besar ketimbang administrasi. Nah itu karakteristik. Kalau saya orangnya administrator. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung ke administrasi, saya telaten dengan manajemen seperti itu. Jadi ya setiap kita mempunyai karakteristik ya. Semoga dengan adanya program calon guru penggerak dapat melahirkan guru-guru yang betul-betul dapat menggerakkan, merubah pola pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, lebih fleksibel lagi. Jadi saya lihat sekarang kurikulum sudah mulai fleksibel ya, disesuaikan dengan keadaan kondisi lingkungan sekolah, kebutuhan anak dan sebagainya. Ya sangat luar biasa. Oke, baik Bu Ninda, tidak terasa ya kita sudah mau selesai. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan tentang refleksi proses pembelajaran. Hal apa yang paling menarik bagi Bu Ninda setelah saya melakukan proses pendampingan hari ini yang Bu Ninda dapatkan? Hari ini yang saya dapat itu ada apresiasi yang bagus dan ada semangat baru, ada motivasi baru. Motivasi apa ya? Yang petang jalani saat ini, kita akan lihat hasilnya nanti. Ya. Bahwa segala sesuatunya kan memang harus ada proses. Ketika petang jalani proses ini dengan baik, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, kita akan dapatkan hasilnya juga tidak akan mengecewakan, akan memuaskan hasilnya. Ya, karena namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Karena apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan satu karya yang luar biasa. Dan saya berharap kepada Bu Ninda untuk tetap semangat yang dimulai dari ketika mendaftar. Mungkin ya kadang-kadang naik turun, ya itu manusiawi.
Tetapi ingat ketika saat kita sudah mencapai di titik itu, mungkin karena kita rasa jenuh atau rasa bosan atau mungkin ada tantangan, flashback kembali, wah saya sudah melangkah sejauh ini. Jadi tetap pertahankan semangat itu, bangun kembali semangat itu untuk melangkah sampai 8 tahun berikutnya. Dan saya yakin pasti Bu Ninda bisa, karena Bu Ninda punya potensi dan kemauan yang besar dari dalam diri, punya punya dukungan, support baik dari keluarga, dari pihak sekolah juga sangat mendukung. Jadi peluang untuk melewati proses hingga sampai tahap akhir itu sangat besar seperti itu. Ya, nah sekarang ini berkaitan dengan saya sebagai pendamping praktik. Apa yang sudah baik yang saya lakukan sebagai pendamping praktik yang mungkin Bu Ninda rasakan? Kalau saya, yang saya alami ya sama Bu Sari ini, satu, selalu mengingatkan, entah itu tugas, terus selalu ada motivasi, selalu ada pemberian semangat gitu, dukungan untuk ketong. Jadi tidak hanya saya, tapi saya rasa teman-teman yang lain juga merasakan semangatnya dari Ibu bisa ditransfer ke kita ini. Ibu punya kisah sendiri, Ibu punya pengalaman ketika mulai masuk terjun ke bidang ini, guru penggerak ini. Karena Ibu sudah lebih dulu ya. Ibu punya pengalaman yang ini ke kita ya, jadi semangat juga buat kita. Ibu bisa, pasti kita juga bisa gitu. Dan kalau kita ini kan, kalau ada dikasih motivasi, dikasih apresiasi, itu pasti kita akan lebih semangat. Dan saya rasa itu yang Ibu selalu ingatkan ke ketong, selalu ke ketong setiap harinya. Ya itu dari sisi baiknya. Nah, kalau kekurangannya seperti apa Bu Ninda, dan mungkin apa yang bisa saya perbaiki? Kekurangannya apa ya? Untuk sejauh ini sampai dengan saat ini saya belum dapat kekurangannya. Untuk sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini saya belum dapat, karena yang saya butuhkan itu, misalnya yang saya butuh itu, dan mungkin teman-teman juga butuh itu kan, kita butuhnya yang pertama ada dukungan, ada semangat, ada motivasi dari PP kita, dan itu kita sudah dapatkan. Kemudian menyangkut dengan hal-hal teknis lainnya di dalam, Ibu kan selalu bilang bahwa ini wadah untuk berbagi. Jadi kalau ada misalnya ada kesulitan apa-apa kan kita bisa untuk berkomunikasi di dalam grup itu. Dan saya rasa itu juga yang sudah kita jalani ketika dalam tugas atau apa mentok ya. Harapannya Bu Ninda untuk kedepannya, untuk yang harus saya lakukan, harapannya seperti apa? Harapan saya ya untuk PP-nya saya tahu mungkin pekerjaan Ibu juga lumayan ya. Tingkat kesibukannya juga cukup tinggi. Kalau sekarang ini kan Ibu masih monitoring nih setiap hari kan Ibu monitoring ketong. Nah, saya harapannya ya ini jangan putus, karena saya tahu nanti kalau ke depannya ketika akan masih ada lagi banyak lagi tugas-tugasnya Ibu. Ya saya harapnya Ibu komunikasinya tidak putus, tapi setiap hari bisa. Dan kemarin itu waktu saya hadapi kendala itu sebenarnya saya sempat mau kontak, cuman karena saya lihat ini jam nih, aduh sendiri enak, kasihan ini sudah jam 11, sudah jam 12. Tidak enak kalau saya mau hubungi Ibu lagi atau mau hubungi teman-teman lain mau bertanya itu saya bilang kasihan orang punya jam istirahat gitu ya, atau mengganggu. Jadi itu beta perasaan kemarin tadi kalau Ibu bilang coba kemarin Ibu hubungi saya dan saya sudah kepikiran mau hubungi, cuman
saya yang tidak enak, saya bilang ini orang sudah istirahat, tapi mengganggu lagi. Jadi saya yang rasanya tidak enak. Saya pikirnya harapannya ya nanti kalau misalnya ke depannya, siapa tahu kalau ketemu tiba-tiba tengah malam. Oh, siap. Tengah malam ada kendala mungkin bisa. Selalu siap, ya, selalu siap. Ya, baik Bu Ninda, terima kasih ya untuk masukan-masukan, untuk apresiasinya juga. Walaupun ya tidak ada manusia yang sempurna, tetapi perubahan itu bisa terjadi jika ada kolaborasi di antara kita ya, pihak sekolah, kepala sekolah, CGT, PP, fasilitator. Saya yakin pasti kita dapat melewati masa-masa ini, masa-masa proses dan dapat menikmati sebuah proses. Jika mengalami kendala apa yang bisa dibantu ya kami akan bantu dengan maksimal seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan seperti itu. Tapi sudah melewati modul 1 saya rasa wah ini sudah semakin lancar ya. Karena sudah bereksplor, oh ternyata saya salahnya di sini. Oh ternyata kalau yang instruksinya minta seperti ini, maunya seperti ini, seperti itu. Jadi ya dengan pengalaman-pengalaman tidak apa-apa ketika mengalami kendala. Nah di situ ada solusi yang ditemukan itu lebih terpatri biasanya, lebih gampang ingat. Oh saya udah pernah mengalami ini karena saya sendiri yang alami. Nah, seperti itu. Jadi ya nikmati saja setiap proses dan jangan pernah menyerah. Seperti itu. Tetap semangat. Kalaupun jatuh bangkit lagi. Kalaupun capek istirahat, tapi tetap bangkit semangat lagi. Seperti itu. Jadi kita lihat kamera ya. Baik. Terima kasih, itu percakapan kami pendampingan individu hari ini bersama CGP Ibu Ninda di TK Shalom di Kota Baru, Siloam Kota Baru. Kami sangat bersyukur ya, dan kami tahu bahwa setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kami tetap semangat dan Ibu Ninda juga sebagai CGP yang sangat luar biasa dapat menerapkan apa yang sudah didapatkan selama mempelajari modul 1. Biarlah filosofi KHD selalu hidup di nadi pendidikan di Indonesia, terkhusus pendidikan anak usia dini di Kota Kupang, di lembaga kami masing-masing. Terima kasih, itu saja yang dapat kami perbincangkan pada siang hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia.